Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penalaran matematika. Nah, penalaran matematika ini salah satu yang masuk di tes potensi skolastik untuk perguruan tinggi. Penalaran matematika yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mentransformasikan matematika pada permasalahan yang diberikan. Jadi, kuncinya adalah prinsip matematika kita pahami, formulanya kita pahami, dan seberapa sering kita mengerjakan soal. Karena apabila kita sering mengerjakan soal, maka kita juga akan gampang untuk mengetahui jenis soal-soalnya, apakah harus dikasih A ke B atau ke C. Oke? Baik, untuk selanjutnya kita mulai pada soal pertama. Nah, ini soalnya cukup mudah. Saya yakin siswa-siswi sekalian tahu jawabannya, tapi kita mulai dengan yang mudah saja dulu ya. Pertama adalah ada informasi pada soal. Jadi untuk soal seperti ini kita lihat dulu informasi apa yang dibutuhkan. Terdapat 5 siswa kelas 12 yang akan mengikuti rapat. A dan B berasal dari kelas yang sama, D dan E juga berasal dari kelas yang sama. Jadi ada AB dan DE dari kelas yang sama. Bila siswa yang berasal dari kelas yang sama tidak boleh duduk berdekatan, kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, jadi AB tidak boleh sama, tidak boleh ada posisi tempat seperti ini, AB atau BA. Begitupun dengan DE. Jadi kita eliminasi yang ada berdekatan ya. Contoh yang ini bagian A, AB berarti ini salah ya. Kemudian ED, kemudian DE, kemudian AB. Berarti jawaban yang benar adalah E. Ya, E jawaban yang benar. Bagaimana? Mudah? Ya, jadi penalaran di sini bagaimana kita mentransformasikan ini. Ada beberapa kalimat dalam satu soal, kemudian kita lihat apa maunya soalnya, ya. Nah, soal seperti ini seharusnya bisa dikerjakan tidak lebih dari 10 detik, ya. Baik, selanjutnya. Jika kalian melihat soal kemudian tahu jawabannya, kalian bisa ketik di chatnya ya. Dan usahakan jangan menggunakan kalkulator, karena pada saat tes kalian tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke, ada soal. Cynthia diperbolehkan ibunya untuk mengambil satu bola dari sebuah kantong. Dia tidak dapat melihat warna bola tersebut. Banyaknya bola dengan masing-masing warna dalam kantong tersebut ditunjukkan pada grafik berikut. Jadi ada grafik, kemudian soalnya adalah maka peluang Sinta mengambil sebuah bola warna merah adalah. Nah,
ada informasi yang penting di sini, yaitu grafiknya. Maka peluang Cynthia mengambil sebuah bola warna merah. Jadi peluang merah itu adalah banyaknya bola merah per banyaknya seluruh bola, begitu ya. Nah, bola merah itu ada 7. Kemudian jumlah keseluruhannya berarti 7, ini 6 ini ya, 6. Ini 6 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4, ini sudah 20 ini. Kemudian ini 2, kemudian 5, 3, berarti 10. Ada 30 bola. Jadi di sini ada 30 bola. Nah, karena di sini jawabannya adalah dalam bentuk persen, maka kita dikali dengan 100%. 100% itu sebenarnya hanya mengubah bentuk, tidak mengubah nilai ya. Karena 100% itu sama dengan 1 dikali 7/30 kan tetap nilainya, tapi bentuknya saja yang berbeda. 7 dibagi 30 supaya mudah kita sederhanakan, bisa 700 dibagi 30, atau bisa juga ini 7 bisa dibagi 7, yaitu 1 per 30 bisa dibagi 7 sama dengan 5. 5 dikali 100%. 1 kali 100 sama dengan 100 bagi 5 sama dengan 20. Jawabannya adalah B. Kalau misalkan dirasa ditahu jawabannya, langsung ketik ya di chatnya. Nanti saya akan lihat dari sekolah mana saja yang bisa menjawab. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Jadi soal yang akan saya sajikan adalah soal yang secara formula atau rumusnya mudah. Tapi kita harus mengetahui cara cepat menghitung. SMA 2 adalah sekolah favorit di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sekolah tersebut terdapat satu kelas yang terdiri dari 38 siswa. Suatu hari, guru BK mengadakan survei ke dalam kelas tersebut untuk mengetahui berapa banyak siswa yang memakai dan tidak memakai dasi. Banyaknya siswa laki-laki adalah 21 dan 19 siswa diantaranya memakai dasi. Jika jumlah siswa yang memakai dasi 32, maka banyak siswa perempuan yang tidak memakai dasi adalah, nah, informasinya adalah jumlah keseluruhan siswa laki-laki ditambah perempuan itu sama dengan 38. Informasi penting pertama. Kemudian banyak siswa laki-laki, jadi laki-laki sama dengan 21. Artinya perempuannya itu adalah berapa? 38 dikurang 21 sama dengan 17. 19 siswa diantaranya memakai dasi. Nah, ini anggap dasi, tidak memakai dasi. Untuk laki-laki yang memakai dasi adalah 19. Yang ditanyakan adalah yang tidak memakai dasi untuk yang perempuannya. Jadi yang laki-lakinya dulu tidak usah dicari ya. Bisa kalau misalkan sudah dapat jawabannya, tulis di kolom chat ya. Nah, langsung kita masukkan informasi ini. Siswa yang memakai dasi itu jumlahnya 32, berarti di sini 32. Ya. 19 dari laki-laki, 30 berapa dari perempuan? Nah, berapa itu? Berapa? Jadi
32 dikurang 19. 32 dikurang 19 sama dengan berapa? 13. 13 ya. Nah, jumlah keseluruhan perempuan itu 17. Yang memakai dasi 13. Jadi yang tidak memakai dasi ada 4. Jadi 4 siswa. Jawabannya adalah C. Saya mau lihat di komentarnya. Ada tidak yang menjawab? Ada yang menjawab? Menjawab C. 4 siswa dari SMA 5 Parepare. Kelas berapa itu ya? SMA. Oke, jawabannya C ya. Betul. Jadi jadi jawabannya adalah bagian C. Kita lanjut. Ya. Oke. Ada tabel. Tabel di atas menunjukkan jumlah responden yang disurvei tentang jenis musik favorit mereka. Gunakan informasi ini untuk menjawab pertanyaan berikut. Persentase responden di bawah 31 tahun yang menunjukkan bahwa blues adalah jenis musik favorit mereka. Jadi, informasi yang dibutuhkan adalah tentu saja tabelnya. Nah, di sini di bawah 31 tahun. Berarti ada dua kelompok. Kelompok yang 15 sampai 20 dan 21 sampai 30. Nah, blues di sini adalah 2 dengan 3. 2 pada kelompok umur pertama, 3 pada kelompok umur kedua. Jadi, banyaknya adalah tambahkan saja 2 ditambah 3 per 33 ditambah 33. Jadi tidak usah diperhatikan yang 31 tahun ke atas. Karena di soal itu hanya meminta yang di bawahnya saja. Karena jawabannya di situ ada persentase, maka kalikan lagi 100%. Ya, 100%. Sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5 per 66 dikali 100. Jawabannya yang mana ini? Ya, saya mau lihat jawabannya dulu ini dari SMA. Ada yang jawab 7,5. SMA 3 Parepare dengan SMA berapa ini? 5N Rekang 7,5 B ya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat apakah betul B. Jadi sekali lagi bagaimana cara kita mengerjakan ini tanpa menggunakan kalkulator ya. Jadi kali dulu, persennya kelupaan. 5 kali 100 sama dengan 500 per 66. Nah, 500 dibagi 66. Cara saya kali dulu 66 kali 7. 66 kali 7. 7 kali 6 42, 2 4 simpan 4 42 jadi 46 ya. Nah, berarti bisa ini. Kalau 8 sudah tidak bisa karena lebih sekali, lebih dari 500. Jadi kita ambil yang 6 hasilnya 462 per ini jawabannya 8 kemudian 8 9 dikurang 6 sama dengan 3. 380, perhatikan di sini, kan jawaban yang benar itu kalau bukan A, B. Kenapa? Karena maaf ya, kenapa 6 saya tulis di sini? Seharusnya 7 ya. 7 di sini, D. Ya, 7. Jadi ini sudah salah ini. Yang yang C, D dan E sudah salah. Sekarang 380 dibagi 66. Lebih sekali dari 6. Tidak mungkin lebih sekali dari 1 ya. 66 tambah 66 lebih. Jadi tidak mungkin bagian A. Maka yang memungkinkan adalah bagian B. Jadi kita tidak usah langsung mengerjakan semuanya sampai tuntas, tidak ya. Kita lihat, kita eliminasi jawaban yang salah saja. Oh, salah ini. Kenapa salah 8, 14 dengan berapa ini? 7 ya. Oh, 7 bisa juga. Tapi ini lebih dari 2 kali ya. 66 kali 2 kan 66 kali 2 kan 12 simpan 1 132. Lebih, enggak mungkin juga ini bagian E.
bagian E saja lebih, apalagi bagian A, maka jawabannya adalah bagian B. Begitu caranya ya. Oke, sudah banyak yang benar. Kita langsung lagi. Soal selanjutnya. Ingat, jangan pakai kalkulator ya, karena nanti pada saat tes kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Nah ini persentase responden umur 21 sampai 30 tahun yang mempunyai jenis musik favorit selain musik rock adalah, tentu saja informasi yang dibutuhkan informasi pada tabel. Ada yang bisa langsung jawab? Saya kasihkan waktu 1 menit ya. Oke, saya berikan waktu 1 menit. Bisa tidak? Ingat informasinya selain ya, selain. Kemudian kelompok umurnya hanya 21 sampai 30. Oke, kita 20 detik sudah berlalu. Ya, jadi langsung tulis di kolom chat. Ingat, jangan pakai kalkulator. Ada yang jawab SMA 5 Nrekang A. Kelas berapa ini? SMA 5 Nrekang A. Kemudian SMA 13 Pangkep A. Apakah A? Ada lagi jawaban yang lain? SMA 5 Pare-Pare, jawabannya adalah A. Oke, kita coba lagi 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Kita mulai. Betulkah A? Ya, perhatikan ya. Yang rock kelompok umur yang ini yaitu 12. Sorry. 12 yang rock ya. Selain berarti 33 dikurang 12. 33 dikurang 12 itu sama dengan 33 dikurang 12 itu sama dengan berapa? 21. Berarti selain yang menyukai rock selain yang menyukai rock itu adalah 21. Berarti 21 per 33. Ada persentase berarti kali 100%. Nah, masing-masing bisa dibagi 3. 21 bagi 3 kan 7. 7 per 11 dikali 100. Nah, kalau misalkan pembagi 11 ini lumayan mudah ya. Kenapa saya bilang lumayan mudah? Karena gampang dilihat langsung. 700 bagi 11. 70 dulu bagi 11. 66 berarti 6. 6 berarti kita sudah bisa mengeliminasi C, D, dan E. Ya, C, D, dan E. 6 kali 11 sama dengan 66. 40. 40 berarti 3. 3 kali 11 sama dengan 33. Langsung ke bawah 6. Kenapa 6? Sorry. 7 ya. 70. Kembali lagi dari atas 70. Hasilnya 6 dikali 11 hasilnya 66. Jadi nanti didapat 63,63 sampai seterusnya. 63 kali 63,63 sampai seterusnya. Nah, jika dibulatkan karena dia sudah lebih dari setengahnya, lebih dari 5, jadi kita kasih pembulatan ke atas. Jadi 64. Betul ya? Banyak sekali tadi yang jawab A. Jadi betul. Kita sudah boleh lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini persentase responden yang menyukai jenis musik jazz adalah. Jadi yang menyukai musik jazz secara keseluruhan, ya, jazz secara keseluruhan berarti, nah ini, 1 ditambah 4 ditambah, ini ditambah ya, 1 ditambah 4 ditambah 11, berapa itu? 16. Berarti jazz 16 ditambah
33 ditambah 33 ditambah 68 berarti 68 ditambah 66 ya. 8 tambah 6 14 simpan 1 12 134 dikali 100 sama dengan, nah kita lihat di depannya itu berbeda-beda ya. Jadi ini sebenarnya memudahkan kita kalau berbeda. 1, 3, 4. Kita bagi 134. Langsung kelihatan jawabannya. 160 dibagi 134 sama dengan 1. Ya, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang E. 1 kali 134. Kalau kita urutkan jawab ini 6 2 260, maka didapat ini nanti 1 ya. Karena 134 ditambah 134 itu 268. Oh, berarti dekat sekali. 11, sekian. Nah, kalau misalkan kita urutkan, maka jawabannya nanti kalau kita selesaikan ini jawabannya adalah 11,94022985. Jika dibulatkan hasilnya 12. Itu jawabannya ya. Tapi kalau kita menggunakan cara yang ini tadi, kita lihat di depannya itu beda-beda angkanya 6, 8, 22, 2, 4 dengan 1. Langsung dibagi. 160 dibagi 134, oh 1. Oh 1, berarti jawabannya adalah 12%. Ya, mudah ya? Oke, mudah. Jadi tanpa kalkulator bisa dikerjakan dengan sangat cepat, berapa detik saja bisa oh, yang jelas 30 detik mungkin bisa ya kalau langsung dijumlah kemudian dibagi seperti cara tadi. Tapi memang kalau kita mau bagi sampai didapat ini memang memakan waktu agak lama. Makanya triknya adalah jangan dibagi sampai habis, dilihat saja kemungkinannya. Lanjut, nomor 7. Ini bisa dengan mudah ini. Rasio responden yang lebih memilih rok daripada jas pada umur 21 sampai 30 adalah, perhatikan nih, perbandingan ya, perbandingan. Oke, sudah siap tabelnya? Kita kerja dalam waktu kurang dari 10 detik. Kita mulai dari sekarang. Berapa jawabannya? Langsung ditulis di kolom chatnya. 10 detik saja ya. Oke, selesai. Saya mau lihat siapa yang jawab. Yang mana jawabannya? C. SMA 5N Rekang. Abdul Syarif. Ada lagi yang di atas itu sebelum Abdul Syarif. Ya, betul ya. Jawabannya C. Langsung dilihat ya. Perhatikan. Oh, umurnya yang dibutuhkan adalah yang 21 tahun. 21 sampai 30 tahun. Nah, perhatikan. Yang rok dengan jas 12 dengan 4. Karena di situ perbandingan, maka kita bagi. Yang bisa dibagi ini dibagi 4. 12 bagi 4 sama dengan 3. 4 dibagi 4, 1. Jadi jawabannya adalah C. Wah, cepat sekali ya kalau dapat soal seperti ini. Nah, jadi cara kita mengerjakan juga disesuaikan dengan pilihannya, opsinya. Baik, lanjut. Kita lanjut. Nah, ini lagi. Ada lagi diagram. Jadi untuk hari ini kita akan banyak membahas masalah seperti ini. Diagram tabel, diagram garis tabel. Memang kalau kelihatannya mudah, formulanya juga mudah. Yang mau kita explore adalah bagaimana tingkat kecepatan kalian dalam mengerjakan. Oke, diagram garis berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Nomor 8, persentase peningkatan jumlah hotel bintang di Jakarta dari tahun 2015 ke tahun 2016. Pakai persen, berarti nanti dikali 100%. Ya, dikali 100%. Informasi yang kalian butuhkan adalah pasti melihat tabel. Nah, ini jumlah hotel bintang di Jakarta 2013 sampai 2020.
sampai 2020. Nah, 2015 sampai 2016 ada yang sudah bisa jawab? Ini ya, 2015 sampai 2016 yang ini. Peningkatan berarti ada kenaikan dari 228 sampai 232, peningkatannya adalah 4. Nah, maka peningkatannya itu sama dengan 4 per berapa? Per 228 kah? Atau per 232 kah? Atau dijumlahkan? Kita kembali ke soal. Dari tahun 2015 ke tahun 2016. Maka yang menjadi acuan kita adalah 2015. Jadi cari data 2015 adalah 228 dikali 100%. Sama dengan, ini bisa disederhanakan. Masing-masing dibagi 4. Jadi 1 per, ada yang sudah dapat jawabannya? 1 per 57 dikali 100. Artinya 100 dibagi 57. 100 dibagi 57 kan 1 ya. 1 dikali 57, 1 dikali 57 sama dengan 57. Berapa ini? 10 dikurang 7 sama dengan 3. Kemudian 9 dikurang 5 sama dengan 4. 430. 430 dibagi 57. Berapa itu? 430 dibagi 57. Jadi 57 tambah berarti 114 ya. 114. 114. Nah, begitu saja. Kemudian 7 tambah 4, 7 tambah 4, 1 simpan 1, 5, 6, 7, 171. Kemudian 7, 8, 2, mana lagi? 2. Kemudian berapa lagi? 7 ditambah 8, 15, simpan 1. 2 kali 5, 2 kali 5 sampai seterusnya. Begitu cara normalnya ya. Kita cari cara yang tidak normalnya. Pertama kita mulai 57 dikali. Lihat ini ya. Kan ini 1 benar semua ya, sudah benar. Pertama 57 kali 5. 57 kali 5, kalau dikali 5 itu tipsnya dibagi 2 saja ya. 57 kali 5 caranya adalah, ini caranya ya, kalau kalian dapat perkalian 5, bagi 2 saja. 5 bagi 2 sama dengan 2 bersisa 1. Jadi 17. 17 dibagi 2 sama dengan berapa? 8. Bersisa 1. Kalau misalkan bersisa 1, tambahi 5. Berarti 285. Jadi kalau perkalian 5 bagi 2 saja 285. Oh, 285 itu masih jauh dari 430. Coba kan tinggal 6, 7 naik-naik saja ya. Jadi 57, 12 simpan 1, 8 ditambah 6 sama dengan 14. Berarti ini sudah gugur. Ya, ini juga 343 tambah 57. 8, 4 tambah 5, 9, 398. Oh, berarti 6 juga gugur. Yang memungkinkan adalah 7. Ya, berarti ini 7. 1,7. Ya, 1,7. 398. Nah, perhatikan lagi. 0 dengan 5. Kalau misalkan pas hasilnya, maka jawabannya B.
Tapi kalau misalkan bukan tidak pas hasilnya, maka jawabannya 5. Ternyata 398 tidak pas dari 430, maka gugur yang 0. Jawabannya adalah A. Begitu ya. Jadi sistem gugur-gugur saja. Jadi ingatin ya, semua perkalian 5 bisa dibagi 2. Contoh, saya kasihkan contoh ya. 6, 3, 5 dikali 5 sama dengan 6 dibagi 2, 6 dibagi 2, 3. 3 bagi 2, 1 simpan 1. 15 dibagi 2, 7 simpan 1. Nah, satunya itu kita ubah menjadi 5. Begitu ya. Coba 8, 5, 2 dikali 5. Bagi 2 saja. 8 bagi 2 sama dengan 4. 5 bagi 2 sama dengan 2. Simpan 1. 12 bagi 2 sama dengan 6. Karena tidak ada sisanya, nah, tambahin 0. Kenapa bisa ini? Ini bukan langsung, oh dibagi 2 saya. Tidak ya. Karena perkalian 5 itu adalah setengahnya perkalian 10. Ya, setengahnya perkalian 10 atau kali 1/2-nya perkalian 10. Oke, jawabannya jelas ya? Jadi ini 1,7543859. 4-nya ini dibulatkan ke bawah sehingga hasilnya tinggal 1,75. Lanjut. Persentase penurunan jumlah hotel bintang di Jakarta dari tahun 2019 ke tahun 2020 adalah di sini. Dari 2019 ke 2020. Berarti ini kita lihat ya persentase jadi ini ya 397 ke 392. Berapa ini penurunannya? 7 sama semua di depannya. 7 dikurang 2 sama dengan 5. Berarti penurunannya itu adalah 5. Berarti 5 ya. Jadi semuanya sebenarnya sederhana sekali ya. Sederhana sekali. Cuman bagaimana caranya kita menjawab dengan cepat nantinya. 5/397 kali 5/397 kali 100%. Ada yang bisa jawab? Saya berikan waktu lagi 1 menit. Dimulai dari sekarang. Jawaban ini baru kah? C. 1,26. Dari SMA 13 Pangkep, C. Ada lagi jawaban selain C? SMA 5 N Rekang, jawabannya C. Ada lagi? Ya, usahakan jangan pakai kalkulator ya. Beberapa tips tadi sudah saya berikan. Coba pakai itu. SMA Negeri apa itu? Banteng. SMA Negeri 5 Banteng, C. SMA 7 Bone, C. Ya. SMA 7 Bone, C. Kita coba ya. Sudah dapat, ada yang sudah kita coba. 500 dibagi 397. Nah, ini kan 1 koma. Pasti 1 koma. Ini saja 1 koma ya. 1 koma. 300 saya hapus dulu ini ya. Oke. Di sini tadi saya ulang ya. Berarti di sini 5/397 dikali 100%. Nah, berarti 500 dibagi 397. Ini 1 ini. 1 kalau bukan 1 di sini berarti salah semua jawabannya ya. 1 dikali 397. 1 dikali 397 sama dengan dikurangi
10 dikurang 7 sama dengan 3. Ini 0. Kemudian ini 103. Nah, berapa itu? 103. Tadi jawabannya apa? C ya? 103. Bisa tidak? 397. 397 ditambah 397 adalah 14 simpan 1 berarti 397. Simpan 1 794. Masih bisa kah? Ini kali 2 ya. Ini kemudian ini 1 simpan 1 9 9 simpan 1 100. Berarti jawabannya adalah kalau bukan A, B, C, berarti kita eliminasi nih. Kita eliminasi yang D dengan E. Jadi 2,794. Kalau misalkan tanpa bicara ini kayaknya lebih cepat ya. Jadi 10 dikurang 4, 6. 12 dikurang 9, berapa? 12 dikurang 9, 3. Kemudian berapa lagi? 9 dikurang 7, 2. 2, 3, 6. 2, 3, 6. Kemudian 2, 3, 6 dibagi, tidak bisa. 2360. Kita cari di tengah-tengahnya ini. Ditambah saja, karena saya tambah langsung ini ya. Yang ini 794 saya tambah dengan 1091 karena ini kan 2. 5 yang mau saya jadikan patokan ya. 4 ditambah 1, 5. 9 tambah 9, 18. Simpan 1, 8. 1, 1, 8, 8, 5. 1, 8, 8, 5. Berarti 5 masuk. 5 masuk. Apakah betul 5? Ditambah lagi 397. 7 ditambah 5, 12. Simpan 1. 18. Simpan 1. 8, 9, 10, 11, 12. Simpan 1. 2. Berarti 2282. Jawabannya adalah C. 1,26. Jadi jawabannya ini ya 1,26. Kita tidak usah mencari lagi yang setelahnya ya, karena seperti ini. Berarti ada yang salah tadi ya. 1,2569 berarti 5 tadi. 8 tambah 3 12. Tambah 1 di sini ya, maaf. Ini ya 2382. Jadi ini nanti dapat 5, kemudian muncul nanti 6, disederhanakan jadi dapat 1,26. Benar tadi, jawabannya adalah C. Oke, sudah benar tadi. Kita lanjut. Nah ini tabel berikut untuk menjawab soal 10 sampai 11 jenis tanaman, ada cabai dan seterusnya. Kalau lihat soal seperti ini, abaikan dulu. Kalau misalkan banyak sekali, abaikan dulu. Nanti dilihat soalnya. Apa soalnya? Soalnya adalah berdasarkan tabel di atas, pada umumnya masa panen sayuran sejak ditanam adalah. Jadi pada umumnya itu apa? Pada umumnya itu adalah modusnya. Ya, modus. Seperti kalau misalkan kita pergi, kita pergi ke kantin, siswa pergi ke kantin, 7 orang beli roti, 3 orang beli panada. 7 orang beli roti kemasan, kemudian 3 orang beli panada. Nah, biasanya itu kita sebut begini, rata-ratanya berapa? Rata-rata beli apa? Rata-rata beli roti. Begitu ya. Padahal kalau dalam matematika itu bukan rata-rata. Rata-rata lain lagi caranya. Itu adalah modus. Modus adalah sesuatu yang data yang sering muncul. Nah, itu datanya ya. Nah, di sini pada umumnya maksudnya modusnya yang sering-sering muncul. Di manakah yang sering muncul? Nah, pertama, kita langsung lihat dulu ini. 3 minggu. 3 minggu ada berapa? 3 minggu bayam, kangkung. Ada lagi?
Tidak ada. Oh, cuman 2. Kalian bisa teliti sendiri nih. 1,5 bulan, 1,5 bulan. 1,5 bulan ini pakcoy 1, selada 1, bawang daun 3 mie, kemangi 4, berarti di sini 4. Kemudian 2 bulan ini cabai bisa masuk 2 bulan ya, karena ini 2 sampai 3 bulan. 1 mentimun, 2 tomat, 3 pakcoy 1,5 sampai 2 bulan, 4. Apalagi sawi 5, selada 6, seledri 7, bawang daun 1,5 sampai 2,5 bulan, berarti ada 2 bulannya juga. Bisa 2 bulan, berarti 8. Bawang merah tidak ada ya, tidak bisa ya. Kemudian kemangi 1,5 sampai 2 bulan, ini 9. Sekarang 2,5 bulan, 2,5 ini sudah tidak ada sampai sini. Berarti sudah bukan dia modusnya ya. Dari cabai sampai seledri tidak ada. Jadi sudah dikalah oleh C. Ini sudah dikalah. Ini juga bagian B sudah dikalah. 3 juga. Nah, sekarang 3 bulan. 3 bulan kita lihat yang 3 bulan hanya seledri ya, hanya seledri dengan bawang merah. Jadi yang benar adalah 9. Jadi ingat, yang biasa kita sebut rata-rata itu ternyata modus. Modus itu adalah yang sering, data yang paling sering muncul ya. Lanjut. Oke. Lanjut. Nomor 11, jika seorang petani ingin menanam 3 jenis tanaman dalam waktu kurang dari 7 minggu, berarti 7 minggu itu 1 bulan, 1 bulan berapa? 3 minggu, kurang dari ini, berarti di bawahnya ini 1 bulan 2 mingguan, begitu ya. Nah, data yang dibutuhkan adalah masih data yang ini. Bayam tidak usah dicari. Kenapa? Karena bayam itu ada semua, ya. Sekarang bawang daun. Bawang daun itu 1,5. Berarti 1,5 iya ya? Berarti iya. 1,5 1 bulan 2 minggu itu sudah 1,5 bulan. Tomat 2 bulan, berarti bukan. Ini bukan ini. Bukan. Yang ada tomatnya bukan. Lanjut, selada. Selada itu 2 sampai 3 bulan, bukan, berarti ini sudah. Sekarang tinggal D dengan E. Kita cari yang banyak di sini, kemangi ya. Kemangi, masuk tidak? Oh, masuk 1,5, berarti bisa tinggal kangkung sama sawi. Yang mana yang paling sebentar ini? Sawi 2 bulan, berarti sawi gugur. Jawaban yang benar adalah bagian D. Ya, jadi kita tidak usah mencari semuanya, setiap itemnya berapa bulan, tapi kita lihat yang mana yang bisa dieliminasi. Seperti tomat tadi ada di bagian A dengan ada di bagian C. Ya, jadi ada di bagian A, ada di bagian C, jadi tidak usah lagi kalau bagian A-nya salah berarti bagian C-nya juga salah. Lanjut. Oke, ramalan cuaca. Jadi ini ramalan cuaca ada yang kurang di sini ya. Ramalan cuaca tahun 2023. Badan Meteorologi dan Geofisika meramalkan cuaca dari bulan Januari sampai Mei, peluang terjadinya hujan rentang waktu tersebut disajikan dengan tabel berikut. Pertanyaannya, berdasarkan informasi di atas, perkiraan jumlah hari tidak terjadi hujan di bulan April. Jadi yang kita butuhkan adalah tabelnya. Ini kita menggunakan frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu adalah peluangnya dikali N. N itu di sini karena per hari
maka kita kalikan dengan 30 tergantung dari banyaknya hari pada bulan tersebut. Jadi peluang hujan dulu, peluang hujan bulan April itu sama dengan yang ini ya, 11/15. Artinya peluang tidak hujan pada bulan April itu sama dengan, nah, peluang hujan ditambah peluang tidak hujan itu berarti 1 ya. Peluang hujan dan peluang tidak hujan itu sama dengan 1. Nah, untuk memudahkan 1 itu, jadi 1 dikurang 11/15. Nah, untuk memudahkan 1 itu kita ubah ke 15/15. Karena di sini penyebutnya 15. Berarti peluangnya adalah 15/15 dikurang 11/15. Dikurangkan 15 dikurang 11 sama dengan 4. 4/11. Ini peluangnya hujan. Nah, hari-harinya April itu Januari, Februari, Maret, April ada 30 hari. Jadi frekuensi harapan tidak hujan pada bulan 4 adalah banyaknya peluang tidak hujan, yaitu 4/11 dikali maaf, kenapa tiba-tiba 11 ya? 15, karena penyebutnya 15. Dikali 30. 4 kali 30 dibagi 15, atau bisa bagi nih 30 dibagi 15 itu sama dengan 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, jawabannya adalah 8B. Oke. Soal yang ya bisa dilihat-lihat dulu. Dilihat-lihat dulu, mungkin bisa difoto dulu. Nah, kita lanjut. Sudah? Kita lanjut ke soal terakhir. Ini soal terakhir mungkin bisa dikerja-kerja ini. Sama aja tadi, Maret, April. Jadi ada Maret dan ada April. Tadi April ya yang dikerjakan, April. Jadi April ditambah Maret. Ada yang bisa kerja? Saya lihat di chatnya. Baiklah, April dan Maret ya. Pertama April, kita membutuhkan ini. April, Maret. Jadi Maret itu berapa hari? Maret itu Januari, Februari, Maret, April. Maret 31. Berarti N-nya sama dengan 31. April, N-nya sama dengan 30. Nah, jadi April 11/15. 11/15 dikali 30 ditambah 8/15 dikali 31. Nah, ini hasilnya 22 ditambah 8 kali 31 berapa itu? 31 dikali 8, 8 kali 1 8. 8 kali 3 itu 24. Berarti 248 dibagi 15. Coba 248 dibagi 15. 24 bagi 15 1. Lanjut. Sama dengan 15. Berapa itu? 14 dikurangi 9, 98. 98 dibagi 15 itu sama dengan 6. 6 dikali 15 itu sama dengan 90. Nah, 8 berarti 80 ya. 80 dibagi 15 itu sama dengan 5. 5 kali 15 itu sama dengan 75. Oke, jadi sekitaran 16,5. Jadi di sini 16,5. 16,5 sekian ya. 22 ditambah 16 sama dengan 38. Jadi 38,5 hari. Adakah 38,5 hari? Nah,
tidak ada ya. Jadi 38,5 hari itu dibulatkan menjadi 39 hari. Oke, sekian. Semoga dipahami. Sekali lagi, yang penting jika dapat soal seperti ini yang rumusnya sudah mudah, maka kita harus bagaimana caranya supaya menghitung juga lebih cepat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.